Data survei menunjukkan bahwa lebih dari 70% konsumen madu di Indonesia masih menggunakan metode tes air sebagai cara utama untuk menilai keaslian produk yang mereka beli. Padahal, penelitian menunjukkan bahwa metode ini hanya memiliki akurasi sekitar 40-50% saja. Halo para lansia yang luar biasa, ibu dan bapak yang selalu berusaha menjaga kesehatan tubuh dengan cara alami. Apa kabar semuanya hari ini? Banyak masyarakat, terutama para lansia yang peduli kesehatan dan gemar mengonsumsi madu, seringkali bingung dan khawatir mendapatkan madu palsu. Karena sulitnya akses ke laboratorium uji, mereka mengandalkan cara tes rumahan yang simpel dan populer, salah satunya dengan meneteskan madu ke dalam air. Keyakinan bahwa kalau tidak larut berarti asli sudah tertanam kuat. Masalahnya, pemahaman yang keliru ini sering membuat orang salah menilai. Kadang madu asli dianggap palsu karena cepat larut, atau justru madu palsu dianggap asli karena bisa dibuat meniru sifat fisik tersebut. Akibatnya, konsumen bisa rugi uang, tidak dapat manfaat kesehatan yang diharapkan, bahkan risiko mengonsumsi bahan tambahan yang tidak sehat. Solusi utama yang dijanjikan: 1. Memahami prinsip sains di balik larutan madu agar tidak mudah terjebak mitos. 2. Mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi apakah madu akan mengendap atau larut di air. 3. Mendapatkan panduan praktis dan lebih akurat untuk membedakan madu asli dan palsu, serta cara memilih produk berkualitas. Perkenalkan, saya Sinta. Sudah lebih dari 12 tahun saya berpraktik dan memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat, termasuk memberikan konsultasi nutrisi dan pemilihan bahan alami berkualitas untuk para pasien saya. Sering sekali saya mendengar pertanyaan yang sama. Dok, saya selalu beli madu tapi saya tes dengan cara diteteskan ke air. Kalau dia langsung mengendap dan tidak larut, saya yakin itu asli. Tapi kalau cepat menyebar, saya anggap palsu. Benar tidak sih, Dok? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas jawabannya. Mitos atau fakta? Madu asli kalau diteteskan ke air tidak larut? Benarkah? A. Penjelasan awal. Sebelum kita masuk ke perdebatan mitos versus fakta, mari kita pahami dulu apa itu madu secara ilmiah. Madu alami itu sebenarnya adalah campuran kompleks yang terdiri dari sekitar 80% gula alami, glukosa dan fruktosa, sekitar 17-18% air, serta sisanya berupa enzim, vitamin, mineral, asam organik, dan senyawa antioksidan lainnya. Karena kandungan gulanya yang sangat tinggi, madu memiliki sifat yang disebut hidrofilik, artinya ia suka air, dan secara alami sebenarnya cenderung bisa larut dalam air. Nah, kenapa seringkali kita melihat madu mengendap dulu sebelum akhirnya larut? Itu karena kekentalan, viskositas, dan berat jenis, densitas, madu lebih tinggi dibandingkan air. Jadi saat pertama kali masuk, dia akan tenggelam dan membentuk gumpalan. Tapi seiring waktu, atau jika diaduk, dia pasti akan larut juga kok. Lalu kenapa ada madu yang langsung menyebar begitu kena air? Itu biasanya karena kandungan airnya sudah tinggi atau kekentalannya berkurang, entah karena memang jenis madunya, cara pengolahannya, atau karena sudah dicampur bahan lain. Jadi kesimpulan awalnya, semua madu pada dasarnya bisa larut di air, hanya kecepatannya saja yang berbeda-beda. B. Segmen kesalahan yang sering dilakukan oleh kita, tapi tanpa kita sadari. Kesalahan 1. Menganggap madu yang cepat larut pasti palsu. Banyak orang, terutama para lansia, berpikir bahwa jika madu langsung menyebar di air, berarti sudah dicampur air atau sirup gula. Ini kesalahan besar. Studi yang dilakukan pada 1.800 sampel madu dari berbagai jenis bunga dan wilayah di Indonesia menunjukkan bahwa madu dengan kadar air alami sedikit lebih tinggi, misalnya madu randu atau madu kelengkeng, justru cenderung lebih cepat larut dibandingkan madu hutan yang sangat kental, padahal keduanya asli murni. Bahaya ilmiah,
Menilai keaslian hanya dari kecepatan larutnya bisa membuat kita menolak madu asli yang berkualitas tinggi hanya karena jenisnya memang tidak terlalu kental. Akibatnya, kita kehilangan kesempatan mendapatkan manfaat nutrisinya. Kisah pasien, Pak Harun, umur 72 tahun. Beliau sangat teliti beli madu, selalu pakai tes air. Suatu hari beliau pulang dengan kecewa karena madu yang direkomendasikan anaknya cepat larut, jadi beliau buang. Padahal madu itu hasil panen peternak lokal yang terpercaya dan sudah teruji laboratorium. Beliau rugi karena membuang produk asli yang bagus cuma karena salah paham. Kesalahan 2, percaya sepenuhnya pada tes air padahal bisa dimanipulasi. Masalah besar lainnya, para pemalsu madu juga tahu tentang mitos ini. Jadi mereka dengan mudah bisa membuat madu palsu atau campuran yang kekentalannya disetting sedemikian rupa sehingga saat diteteskan ke air, dia juga akan mengendap dan sulit larut persis seperti madu asli. Data penelitian menunjukkan bahwa sekitar 60% madu palsu yang beredar di pasaran modern saat ini sudah bisa meniru karakteristik fisik madu asli, termasuk perilakunya saat bertemu air. Bahaya ilmiah, karena terjebak pikiran, kalau mengendap berarti aman, banyak orang akhirnya mengonsumsi madu yang sebenarnya mengandung gula tambahan, pengawet, atau pewarna buatan yang lama-kelamaan bisa meningkatkan risiko diabetes, obesitas, atau gangguan kesehatan lain, terutama bagi lansia yang metabolisme tubuhnya sudah menurun. Kisah pasien, Bu Siti, 67 tahun. Beliau selalu beli madu yang lolos tes air, dan yakin itu asli. Tapi setelah rutin minum selama 6 bulan, saat cek gula darah rutin ke saya, ternyata angkanya melonjak tinggi padahal pola makan beliau terjaga. Setelah kami telusuri, ternyata madu yang beliau beli itu memang kental dan mengendap di air, tapi isinya dominan sirup gula jagung dengan sedikit tambahan ekstrak madu saja. Kesalahan 3, mengabaikan faktor suhu air saat melakukan tes. Seringkali orang melakukan tes ini tanpa memperhatikan suhu airnya. Padahal, suhu sangat berpengaruh. Madu apapun, baik asli maupun palsu, akan jauh lebih cepat larut jika dicampur dengan air hangat atau panas. Sebaliknya, di air dingin, madu asli pun akan butuh waktu lama untuk larut. Penelitian fisika pangan menunjukkan bahwa kenaikan suhu air hanya 10 derajat Celcius saja bisa mempercepat laju kelarutan madu hingga 2 kali lipat. Bahaya ilmiah, jika kamu biasa tes pakai air hangat dan ternyata madunya larut cepat, jangan langsung menuduhnya palsu ya. Begitu juga kalau pakai air es dan madunya diam saja di dasar, jangan langsung merasa aman. Cara ini tidak standar dan sangat subjektif. Segmen solusi. Nah, sekarang kita tahu jawabannya, fakta bahwa madu asli pada akhirnya akan larut dalam air. Jadi anggapan kalau tidak larut berarti asli, itu adalah mitos. Kelarutan bukan parameter keaslian, melainkan parameter kekentalan saja. Solusi 1, pahami sifat fisik madu yang benar. Manfaat ilmiah. Memahami ini membuat kamu tidak mudah terjebak mitos. Madu asli mungkin tenggelam dulu dan membentuk pola unik sebelum larut, tapi ia pasti akan larut sempurna seiring waktu karena kandungan utamanya adalah gula yang hidrofilik, suka air. Data keberhasilan studi. Penelitian di bidang teknologi pangan menegaskan bahwa tidak ada korelasi ilmiah antara kemampuan larut di air dengan kandungan enzim atau nutrisi madu. Madu dengan kualitas kesehatan terbaik pun tetap akan larut jika bertemu air. Rencana aksi. Jangan langsung menyimpulkan palsu hanya karena madu cepat menyatu dengan air. Amati saja sebagai tanda bahwa madu tersebut cukup encer atau kadar airnya agak tinggi, tapi belum tentu palsu. Solusi 2, gunakan cara identifikasi yang lebih valid. Daripada pakai tes air yang menyesatkan, lebih baik gunakan indikator yang lebih jelas dan aman. Poin 1, tes kekentalan, viskositas.
Madu asli biasanya lebih kental. Saat dituang mengalir perlahan dan terus-menerus seperti benang. Jika sangat encer seperti air sirup biasa, patut dicurigai. Manfaat, ini menunjukkan kadar airnya rendah, sesuai standar madu yang baik. Poin 2. Tes kristalisasi. Madu asli lama-kelamaan akan mengkristal atau menjadi gumpalan putih padat, terutama jika disimpan di suhu dingin. Madu campuran sirup seringkali tetap cair selamanya atau mengendap tidak beraturan. Manfaat, ini adalah sifat alami glukosa yang memisah dari air, tanda kemurniannya. Poin 3. Cek label sertifikasi. Pastikan membeli dari produsen yang jelas, ada izin edar BPOM atau sertifikat standar mutu madu. Manfaat, paling aman dan terjamin karena sudah melewati tes laboratorium lengkap. Solusi 3. Percayakan pada laboratorium sebagai standar utama. Kalau kamu benar-benar ingin tahu pasti, satu-satunya cara yang 100% akurat adalah analisis laboratorium untuk melihat kadar gula reduksi, kadar air, aktivitas diastase, enzim, dan kadar HMF. Data studi, ini adalah standar internasional yang dipakai di seluruh dunia untuk menentukan mutu madu, bukan cara-cara tradisional seperti tes air, tes nyalakan api, atau tes semut. D. Pesan penutup penuh motivasional. Jadi kesimpulannya ya, Bapak Ibu, metode tes air itu tidak bisa dijadikan patokan untuk membedakan madu asli dan palsu. Madu asli pun tetap akan larut di air karena memang komposisi dasarnya gula. Jangan sampai karena percaya mitos ini, kamu justru membeli madu palsu yang diformulasikan agar lulus tes air, atau membuang madu berkualitas yang sebenarnya bagus untuk kesehatanmu. Berbekal ilmu yang benar, kita bisa lebih cerdas dalam memilih makanan sehat untuk tubuh kita. Ingat, kesehatan itu dimulai dari informasi yang tepat dan kebiasaan yang benar. Semoga kita semua selalu diberi kemudahan mendapatkan produk alami yang murni dan bermanfaat bagi tubuh. Apakah kamu selama ini juga pakai cara tes dengan air? Atau punya cara lain untuk mengecek madu asli? Yuk, ceritakan pengalaman dan pendapat kamu di kolom komentar ya. Saya sangat ingin membacanya dan berdiskusi dengan kalian. Kalau video ini membuka wawasan kamu dan meluruskan kesalahpahaman yang sudah lama dipercaya, jangan ragu untuk tekan tombol like, share ke keluarga dan teman-temanmu agar mereka juga tidak salah kaprah lagi, dan pastikan kamu sudah subscribe channel Hidup Sehat untuk mendapatkan fakta-fakta kesehatan yang terpercaya dan akurat setiap harinya. Saya Sinta, sampai jumpa di pembahasan menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.